Walaupun bisa dibilang Johnny Depp dalam case ini juga kalah. Halo teman-teman, kembali lagi ke Brand Advice Chat. Pada video kali ini kita akan melakukan news roundup khususnya mengenai persidangan antara Johnny Depp dan Amber Heard dan versi horor film Winnie the Pooh. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang Winnie the Pooh ini ya. Jadi kan karakter Winnie the Pooh ini kan karakter yang diciptakan untuk anak-anak. Nah, tetapi kita ini baru tahu kok misalnya kartun Winnie the Pooh ini akan berubah menjadi pembunuh sadis lewat film baru yang diproduksikan oleh Jagged Edge Production dengan judul Winnie the Pooh Blood and Honey. Nah, melakukan remake di dunia perfilman ini kan memang sesuatu yang sudah sangat umum. Misalnya ada film Susana, ada Pemuja Setan, King Kong, dan bahkan Spider-Man. Kemudian, Winnie the Pooh ini juga keluar dengan ya film barunya ini, Blood and Honey. Kok bisa ya, Pak Michael? Karena banyak orang itu yang juga bertanya, bagaimana properti yang sangat dikaitkan erat dengan Disney ini dikonsep ulang menjadi gelap? Nah, memang belakangan kan lagi rame ya, viral ya, di mana-mana, karena Winnie the Pooh ini lagi digarap versi horornya oleh salah satu rumah produksi. Walaupun Winnie the Pooh tuh biasanya familiar dengan cerita atau dongeng anak-anak gitu kan. Pertanyaannya sekarang, kok bisa kan? Banyak yang menganggap bahwa Winnie the Pooh ini punya Disney, kok bisa kita bikin cerita yang sifatnya horor. Nah, mungkin banyak dari teman-teman di sini yang belum tahu kalau Winnie the Pooh itu bukan punyanya Disney. Jadi Winnie the Pooh itu, Disney itu hanya merupakan penerima lisensinya saja, bisa dibilang seperti itu, dari pencipta aslinya, author aslinya, yang menerbitkan karakter Winnie the Pooh ini pertama kalinya pada tahun 1926. Nah, jadi versinya Disney ini juga versi adaptasi. Adaptasi dari mana? Jadi karakternya Disney ini didasarkan dari karya yang tahun 1926 itu tadi. Sedangkan yang dibuat versi horornya sekarang ini bukan berdasar versi Disney, tapi juga berdasar dari dongeng anak-anak yang dibuat tahun 1926 itu. Nah, pertanyaannya, sekarang apakah kalau kita mendasarkan film karya kita dari Winnie the Pooh yang dibuat pada tahun 1926 atau diterbitkan tahun 1926 itu merupakan pelanggaran kekayaan intelektual maupun hak cipta gitu kan. Nah, dalam hal ini kalau kita mengacu ke sistem hukumnya Amerika Serikat, copyright itu hanya dilindungi untuk 95 tahun. Jadi, kalau bisa dihitung ya matematikanya ya, 1926 plus 95 tahun berarti 2021 ya. Nah, makanya by the end atau akhir 2021 hak ciptanya itu sudah habis. Makanya di awal tahun 2022 ini dia bisa membuat atau mengadaptasi karya Winnie the Pooh yang sudah masuk ke public domain itu dijadikan versi horornya. Namun di sini yang harus diingat ya, mungkin siapa tahu teman-teman di sini ada yang terinspirasi juga. Wah, berarti bisa ya saya bikin film Winnie the Pooh sendiri gitu ya. Lalu terus mau bikin film Winnie the Pooh tapi didasarkan sama karakternya Disney. Nah, itu harus diperhatikan juga. Kenapa? Jadi walaupun kita bisa mengangkat karakternya Winnie the Pooh, ceritanya mungkin bisa dimirip-miripin gitu ya, tapi kita harus hati-hati. Hati-hati kenapa? Karena versinya Disney itu sendiri dengan bumbu-bumbunya Disney itu merupakan suatu karya yang perlindungan hak ciptanya itu terpisah. Dan juga karyanya Disney ini dilindungi oleh merek. Jadi karakternya Winnie the Pooh tuh ada istilahnya karakter merchandising-nya yang biasa dibuat untuk misalkan merchandise-nya Disney itu dilindungi juga oleh merek karena Disney mendaftarkan mereknya di mana-mana, contohnya di Indonesia juga. Nah, jadi kita nggak boleh pakai pencitraannya ya, depiction-nya yang visualnya itu miliknya Disney kita nggak boleh gitu. Kita boleh pakai yang dari versi 1926, versinya Disney kita nggak boleh otak-atik. Tapi kita harus hati-hati kalau kita pakai karakter yang memang diciptakan oleh Disney ya. Karena kalau di Winnie the Pooh versinya Disney itu ada karakter kayak Eeyore, Tiger. Nah, itu bukan karakter dari yang Winnie the Pooh 1926. Jadi itu punyanya Disney, kita nggak boleh kalau bikin film itu atau bikin cerita mendasarkan pada Eeyore, Tiger itu merupakan punya Disney. Makanya kalau kita baca berita-berita di film apa tadi Winnie the Pooh Blood and Honey ya, itu kan menyebutkan kalau nggak salah disebutkan sama kreatornya atau writernya itu bahwa mereka nanti bilang nggak ada Eeyore, Tiger itu nggak ada, katanya Eeyore-nya nanti bahkan di kanibal atau dimakan sama Winnie the Pooh-nya itu di awal sudah mati katanya gitu. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Omong-omong tentang Disney ya, ada mantan aktor Disney ini yang baru menyelesaikan persidangannya dengan mantan istrinya. Sebelumnya kan kita sudah pernah cover, diberikan julukan Trial of the Decade. Persidangan yang sudah berjalan 6 minggu ini berakhir dengan kemenangan gugatan pencemaran nama baik yang dilayangkan oleh Johnny Depp terhadap Amber Heard.
Dan juri ini telah memutuskan bahwa Heard bertindak dengan niat jahat saat menulis esai op-ed yang ditulis tahun 2018 itu, dan Depp akan menerima ganti rugi $10 juta sebagai ganti rugi itu dan $350.000 dalam gugatan pencemaran nama baiknya itu. Jadi totalnya kurang lebih $10.350.000. Sementara untuk gugatan balik Amber Heard, Johnny itu harus membayar kepada Amber Heard ini sebesar $2 juta. Gimana nih Pak Michael pendapatnya? Oke, jadi di sini ada beberapa hal yang mau saya komentari ya. Nomor satu, mungkin ini, kita kalau ngomongin berita, kita harus baca dulu secara keseluruhan ya. Biasanya orang cuma lihat dari headline aja, di mana headline-headline ini memang di sini lebih banyak yang dalam tanda kutip merayakan kemenangannya Johnny Depp ya. Walaupun bisa dibilang Johnny Depp dalam case ini juga kalah. Juga kalah kenapa? Karena di case ini ada yang namanya counterclaim. Counterclaim itu istilahnya gugatan balik gitu ya. Kalau di Indonesia kita istilahnya pakai gugatan rekonvensi, walaupun memang secara peraturan dan teknisnya berbeda, tapi secara esensinya itu hampir mirip. Jadi dalam satu gugatan tuh saling gugat gitulah istilahnya. Nah, kalau dalam gugatan counterclaimnya ini atau rekonvensinya ya kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya itu Johnny Depp ini juga ternyata terbukti bersalah. Jadi terbukti merugikan dalam hal ini. Di mana Johnny Depp juga harus membayar denda atau ganti rugi ke Amber Heard gitu kan. Nah, memang beberapa pemberitaan menuliskan tuh hanya dari seginya Johnny Depp aja, bukan berarti saya bela Johnny Depp ya, tapi kita harus mengcover the whole truth gitu ya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini. Jadi memang mereka tuh saling terbukti bersalah, saling sama-sama mencemarkan nama baik gitu. Tapi kalau dilihat dari besaran ganti ruginya ya, memang lebih besar ganti rugi yang harus dibayar oleh Amber Heard kepada Johnny Depp gitu. Jadi kalau dibilang ya Johnny Depp menang, ya menang, tapi Amber Heard juga bisa dibilang dalam kasus ini ada menangnya juga. Jadi bukan 100% menang mutlak Johnny Depp. Johnny Depp juga mencemarkan nama baiknya Amber Heard. Gitu sih kurang lebih komentar saya terkait case ini. Kemudian ya Pak Michael, dalam kondisi di mana mereka ini tidak bisa membayar, bagaimana ya Pak Michael? Karena kan mereka bersama-sama bersaksi kalau kondisi ekonomi mereka ini sedang tidak baik ya, apalagi karena Johnny Depp juga selama bertahun-tahun ini mungkin kurang mendapatkan pekerjaan. Memang sih, kita kalau ngomong ini kan kasus perdata ya, makanya memang secara endgame itu kan untuk ganti kerugian. Namun bukan berarti endgame-nya yang sebenarnya itu tentang ganti rugi atau tentang uangnya ini. Di mana banyak analis ya istilahnya ya, atau mungkin pengamat seperti kita yang berpendapat bahwa Johnny Depp tuh mestinya yang dicari di sini bukan uangnya. Yang dicari itu adalah nama baiknya dia. Jadi dia ingin memulihkan nama baiknya dia supaya mungkin dia bisa di-rehire sama Disney atau Warner atau bahkan rumah produksi lain ya untuk dia bisa main film lagi, atau mungkin dia bisa habis ini bikin buku, mungkin nulis buku, bikin dokumenter, atau bahkan karyanya ini dijadikan film. Jadikan film nanti mungkin ada royaltinya untuk Johnny Depp dan Amber Heard juga gitu ya. Nggak tahu apa ini mungkin strategi dari mereka untuk cari duit bareng gitu ya. Kita nggak tahu juga ya, tapi intinya gugatan bukan selalu sekedar masalah uang, walaupun memang di putusannya menyebutkan ada sejumlah uang yang harus dibayar. Nah, tapi bisa juga kadang memang uang itu nggak ditagihkan gitu oleh pihaknya Johnny Depp kepada pihaknya Amber Heard. Contohnya misalkan tidak ditagihkan, ini maksudnya apa? Jadi mungkin tidak meminta pelaksanaan putusannya. Jadi tidak meminta eksekusinya, itu istilahnya lah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, tapi kalau memang dalam hal ini terus memang mereka mau ngejar gitu ya. Jadi misalkan dari pihaknya Johnny Depp minta dilaksanakan putusannya ini, minta pembayaran. Apa sekarang yang bisa dilakukan oleh Amber Heard kan gitu. Nah, ini kalau nggak salah lawyernya Amber Heard juga sudah muncul di televisi, di interview bahwa dia mau mengajukan banding nanti, mau mengajukan banding agar nominalnya itu bisa dikurangi gitu. Nah, misalkan nominalnya sudah dikurangi pun, apakah tapi nanti tetap akan dibayar, kita juga nggak tahu ya, karena kondisinya juga seperti itu. Nah, tapi mentok-mentok biasanya sih yang dilakukan oleh apalagi orang di US sana ya, yang sudah umum melakukan hal ini, kalau memang nggak bisa bayar, ya udah diajukan bankruptcy. Bankruptcy itu setara dengan kepailitan kalau di Indonesia ya. Jadi mungkin mereka bisa mengajukan bankruptcy untuk bisa merestruct atau bahkan menunda pelaksanaan dari penagihannya itu tadi. Jadi biasanya kurang lebih seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat, dan kalau misalnya teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa untuk follow, subscribe, like, dan tinggalkan permennya, pertanyaan dan komentar. Bye-bye! Tinggalkan permennya, permen dan komentar. Bye-bye! Pertanyaannya. Oh, kamu apa?
Aku ngomong apa? Jangan lupa tinggalkan permennya, permen dan komentar.